الشيخ محمد شرف عبد المنذر وأنزل دار شيخنا أبي حبيب المحمدي وقال الشيخ محمد سيد عبد المنذر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah. Arti uzlah ialah menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk ke dalam khalwat. Artinya Syekh Samman itu ketujuh menyendiri dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sambung yang bulan yang kemarin-kemarinnya kan. Jadi semua jadi itu sambung menyambung aja, bacanya sambung menyambung menjadi satu. Dan melazimkan Syekh Samman itu ziarah ke Baqi', yakni tempat perkuburan segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjid pada tiap-tiap hari, lalu berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Jadi tiap hari tidak pernah absen Syekh Samman berziarah ke makam Baqi', di mana di makam Baqi' itu berkumpul para istri Rasulullah SAW. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan haqiqah dan memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman di dalam khalwatnya. Jadi antara Syekh Samman dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Maksudnya sudah mendapat izin daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tandanya ialah memakaikan baju jubah putih tersebut. Kalau istilah bersanad itu pakaian seluruh awak namanya libasul khirqah. Mulai dari kopiah, jubah, baju, kapi, sandal, langsung ijazah si pengguru. Kopiah, sorban, imamah, apalagi itu baju, sandal, baju kaos dalam juga. Tetapi ijazahnya sampai ke sandal, ada ijazahnya bukan. Nah, itu namanya ini ijazah libasul khirqah. Kemudian di sini langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung memakaikan baju kepada Syekh Samman Al-Madani. Artinya kalau sudah dipakaikan itu disuruh keluar sudah dari khalwatnya dan untuk menemui umat banyak, ini menyiarkan segala ilmu sebenarnya. Dan kelakuan Syekh Sayyid Muhammad Samman pada ketika itu dia menyembunyikan ilmunya dan amalnya hingga datang kepada perintah dari Hadratul Rasul, menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Artinya walaupun Syekh Samman menyembunyikan akan ilmunya, orang tahu dia sudah bahwa ini orang yang luar biasa dan dipilih oleh Allah Ta'ala di antara sekian banyak wali. Beliau dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang mulia.
Terus ini ada belum kada tapi menzahirkan akan ilmunya, tapi orang tahu sudah ketika ada perintah daripada Rasulullah SAW baru sudah menzahirkan. Setelah perintah daripada Rasulullah, nampaklah masyhurlah sidin laksana matahari yang jelas dilihat pada siang hari. Itulah masyhurnya, terkenalnya kata di seluruh penjuru dunia. Dan banyak orang datang berelang pada sidin. Kalau kita ini kayak kurus kumpul itu jelas karena masyhurnya sudah dikenal orang yang kada pernah berdapat ke tamu itu kenal tahu kalau sedih kenal tuh karena mau tahu. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman di dalam negeri Madinah Rasul. Kabar dari mumpung bahwasanya ada orang yang ilmunya kayak ini. Maka banyaklah orang yang datang daripada beberapa negeri untuk mengambil thariqah kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Jadi semuanya itu datang tujuannya apa? Hendak memberi hadiah dan minta nasihat kepada Syekh Sayyid Muhammad Salman. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Orang yang datang memberi hadiah kepada Syekh Salman itu hanya 4 lalu saja. 4 lalu di tangan sidin timba itu dibagikan sidin pulang lawan orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang memerlukan akan harta tersebut. Hanya 4 lalu aja. Itu yang namanya bujur-bujur amal jariah, amal orang itu berjalan. Karena ketika orang memberi disimpani, bujur-bujur disimpani, atau orang itu disimpani sampai menumpuk. Kalau tidak lagi itu lah. Ada sedikit 4 lalu aja diberi orang duit, diberi orang harta macam-macam, 4 lalu diberikan pula kasih duit. Dan berkatalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu an kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka kepadaku pada zaman sekarang ini, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah Rasul ini. Saking zahirnya, saking nampaknya kewalian seorang Syekh Salman ini, ada aja orang yang ada ketujuh. Itu wajar sudah, di mana aja kadada mengarangnya manusia itu seluruhnya orang ketujuh berada. Orang yang ketujuh pasti ada juga orang yang kada ketujuh. Atau mungkin guru siapa aja, Rasulullah aja sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, seindah-indah makhluk, ada nang kada ketujuh. Ada nang kada ketujuh, apalagi kita manusia biasa. Hanya dari orang guru aja ada ketujuh biasa aja. Rasulullah yang luar biasa aja, karena masih ada yang membenci nang kada ketujuh. Jadi biasa aja kalau orang misal ada orang menyambati kayak nikah biasa. Nah, tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa itu di dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiranku ini. Di negeri Madinah yang paling nampak kewaliannya dan kealimannya pada waktu itu paling nampak, artinya banyak waktu itu, cuma ada yang tersembunyi, ada yang biasa dia biasa aja, tapi sidin wujud itu karena kalau disembunyikan lagi, matahari disembunyikan, di mana aja menyembunyikan tetap terang. Itu nah, saking jelasnya. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Karena rujukan orang-orang Madinah pada waktu itu hanyalah kepada Syekh Muhammad Salman. Seandainya sidin keluar dari negeri Madinah ini, orang akan kebingungan. Hendak kemana lagi mencari rujukan masalah-masalah mereka itu. Halangnya ada lagi, niscaya orang Madinahnya banyak sesat dan akhirnya. Ada laporan guru, ini nah ada orang datang belajarannya kayak ini. Nah, itu menjadi rujukan maksudnya gitu.
Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati, bukan lil ummati, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Artinya 4 kali berturut-turut ini jangan sampai terputus atau terjeda oleh perkataan dunia apapun. Sesudah sembahyang subuh niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Artinya ini kita kada kawah hendak menjadi kayak orang wali kutub terkawah, cuman kita umpati gawian wali kutub itu aja dulu. Di antaranya apa sih itu mengamalkan doa tersebut. Nah, kalau kita mengamalkan di sini jangan ibarat lingkaran. Lingkaran ini harus dimiliki oleh wali kutub tersebut. Kita termasuk terbuat di dalam lingkaran tersebut, ada di dalam lingkaran kita. Itu yang maksudnya dapat jumlah martabat seorang wali kutub itu. Hanya membaca doa ini 4 kali aja setiap subuh. Namanya bangun, namanya kada bangun namanya tuh, dan subuh lagi namanya mencari matahari. Jadi mendapatkan masuk jumlah martabah fadilah wali kutub. Jadi setiap ada wali kutub, kelebihan daripada wali kutub, kita kena kecipratannya dari wali kutub tersebut. Asal kita membaca doa ini. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, tiada naik pangkatku itu kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. 4 kali aja, harus banyak. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan zikrullah wuduwan wa asiyan wa asyian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dalam hal apapun, sakit kah, garing kah, di mana ngaran sembahyang itu wajib hukumnya. Dan melazimkan musyahadatul wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakan akan membaca Al-Quran dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muraqabah. Arti muraqabah itu merasa diintai oleh Allah Ta'ala. Itu kalau di hati sudah ada merasa muraqabah di dalam hati, hendak menggawi maksiat itu ada kedua nih. Kenapa? Merasa diintai oleh Allah Ta'ala, hendak begawi ini, perasaan Allah Ta'ala melihat aja perasaan itu terjadi. Hendak begawi kata baik, merasa ada yang nitihi Allah Ta'ala, terjadi. Ini kenapa jadi orang banyak berbuat maksiat itu? Ini kadang merasa bahwasanya tiap detik, tiap waktu, dimanapun dan kapanpun, inya tuh selalu diintai-intai oleh Allah Ta'ala. Inya kadang merasa itu. Seandainya inya merasa, aduh anehnya. Dan membanyakan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Ketujuh, menolongi orang. Padahal orang ini kata-kata mampu aja, tapi ketujuh menolongi orang itu yang diwasiatkan oleh Syekh Saman. Ada juga tolong orang, yang ditolong ini atau diri juga orang itu gitu. Repotnya nang ditolong itulah harus tahu diri. Coba ditolongin ketahui diri nyaman juga kita, artinya tuh ada jarak kita menolonginya. Yang ditolong ini hal itu kalau sudah dianggapnya apa aja, dianggap biasa-biasa aja kita menolongi, padahal ujung-ujung kita nolongi. Nang ditolongi karena tahu diri, yang menolongi rasa susah benar. Susahnya atau Pak yang karena yang ditolongnya tadi itu susahnya. Ya, aja itu sudah ya saudaranya.
Karena ketika orang yang kita tolongi tersebut terasa membekas di dalam hatinya dan menambahi kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Syed Muhammad Salman kepada segala muridnya, sayogianya kamu membanyakan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatuhum, yakni bersama-sama dengan mereka di dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud. Artinya rancak berkawal lawan orang sakit, artinya orang miskin, rancak berkawal lawan orang fakir. Kalau kita kebiasaan berkawal dengan orang sugih, berkawal dengan orang yang miskin, kada mau, repot itu. Tompat gayanya orang sugih juga, gayanya tompat orang sugih, kekerasan, anak bisi mobil, lalu kada dibisi, akun utang sana kemari, membayarnya harus sanggup ujungnya. Tompat tompat gaya orang sugih, orang bisi duit, seorang kada. Karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni merasa cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang dari sini ketujuh berkawal lawan orang yang sakit, orang miskin, orang fakir, maka sifat zuhud itu akan lambat laun tumbuh di dalam hati. Apa sifat zuhud? Yaitu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang begawi siang malam kalian sembahyang itu kenapa? Karena kadang merasa cukup, padahal banyak aja sudah. Dapat 1.000 ada cukup, tambah lagi. Suka dapat 2.000 ada cukup, tambahi lagi. Bercari terus sampai 1 miliar sebulan dapat. Kada cukup juga sih. Kasih benar. Nah itu yang bahaya seperti itu. Tapi kalau kita diberi oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu, sebulan sekali gaji kita cukup, akan akhirnya cukup, itulah qanaah kita akan timbul. Yang nah zuhud. Kayak apa caranya? Jadi banyak berkawal lawan orang yang sakit. Jangan orang sakit tersebut, jangan berkawal dengan orang sakit, kita berkawal dengan ini tambah sakitnya. Jangan gitu. Artinya itu kita berkawal ke orang sakit itu kayak apa supaya dia itu nggak lebih sakit lagi. Paling tidak samalah lawan kita. Nah, artinya dibantu orang tersebut dan menjadi melajari menimbulkan sifat zuhud yang ada di dalam hati kita. Ya, jadi kalau jumpa kawal aja orang sugih aja dikawali, orang nang kada sugih kada dikawalinya, ya pengalihnya, keempat gayanya sudah menjadi sosialita segala macam di dalam istilah sosialita. Lalu laki makam, misalnya apa hirang berikat bercari bini menjadi sosialita, anda kayak orang juga berkawan-kawan di media sosial, kawan hendak mukar ini laki nanti tangsa misalnya, padahal laki ini pendapatan Senin Kamis dia. Tapi kalau berkawal dengan orang yang biasa-biasa saja, insya Allah akan menimbulkan sifat zuhud yang ada di hati kita, merasa cukup akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, berarti orang itu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, nah, makanya syukur itu ditambahi lagi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi duit misalnya 10.000 sehari, nyari itu inya sedar. Kenapa jadi itu? Ini Allah Ta'ala yang memberi. Imunginya senang dengan pemberian Allah Ta'ala. Oh, hamba pun senang dengan memberi apa yang ditambahi. Kita ambil Allah Ta'ala. Akhirnya sugih. Ini tadi dibari bomai kira. Dibari 10.000 mamai, dibari 20 tambah lagi bomai. Juga masih yang kada bomai itu dibari berapa misalnya. Itu jadi sifat zuhud itu akan timbul ketika kita berteman rancak-rancak berteman dengan orang miskin. Akhirnya bolehlah berkawal orang sugih, boleh aja. Artinya itu beringat maksudnya itu, nah jangan tapi berkawal sepenuhnya dengan orang sugih itu. Orang miskin itu dikawali dua, jadi seimbangnya. Jangan sampai yang tadi dikawali. Nah, jadi lo sudah banyak. Kena bersambung ambil berkahnya tuh bersama. Ilaman juga ilaman. Itu ada lah.
Karena supaya kalau dibagi bunyinya Iya. aja. Tahlil itu ya. Iya. Subhanallah
أحينا عليه حيوان منا عليه
صلى الله عليه وسلم واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك الراحمين اللهم تقبل هذه الدعوات وأجب الإجابة وارزقنا للعمل بالباقيات الصالحات وختمنا بالخواتمة الحسنة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Amin. Amin. وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل وعلى يا أكرم الأكرمين يا رحمن الرحيم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا والزواج والمساوي لنا في